Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muanisa, dan rekan saya. Amelia Ramadhani. Di sini kami akan membahas mengenai teori-teori bisnis internasional untuk memenuhi UTS dari mata kuliah bisnis internasional. Baik, mungkin bisa langsung ke pembahasannya. Baik, yang pertama masuk ke apa itu bisnis internasional. Jadi, bisnis internasional itu adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan perusahaan dan individu dalam melakukan kegiatan perdagangan, investasi, produksi, dan kolaborasi di luar batas negara mereka sendiri. Ini mencakup berbagai aspek bisnis yang terlibat dalam lingkup global, termasuk ekspor dan impor barang dan jasa, investasi langsung di luar negeri, manajemen rantai pasokan global, ekspansi operasi perusahaan ke pasar internasional, serta perjanjian dan kerjasama lintas negara. Selanjutnya, apa sih itu teori bisnis internasional? Jadi, teori-teori bisnis internasional ini merujuk pada seperangkat konsep, gagasan, dan kerangka kerja yang dikembangkan oleh ahli ekonomi dan peneliti untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami fenomena yang terkait dengan kegiatan bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara itu. Tujuan utama dari teori bisnis internasional itu adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan beroperasi di pasar global dan bagaimana perdagangan internasional itu bisa terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhi dari bisnis-bisnis internasional itu. Ya, selanjutnya yaitu teori-teori awal dari bisnis internasional. Di dalam teori awal bisnis internasional ini terdiri dari 3 teori, yaitu teori merkantilisme, terus ada teori klasik, dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama ada yaitu teori merkantilisme. Teori merkantilisme ini populer pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 di Eropa Barat. Dalam teori merkantilisme ini, negara harus berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan dalam bentuk emas dan perak dengan mendorong ekspor dan membatasi impornya. Teori merkantilisme juga mempromosikan perlindungan ekonomi seperti tarif tinggi untuk melindungi industri dalam negeri. Meskipun pendekatan ini sekarang dianggap usang, merkantilisme ini berperan penting dalam membentuk pemikiran awal tentang perdagangan internasional. Nah, selanjutnya ada beberapa keunggulan dari teori merkantilisme ini. Yang pertama yaitu teori ini berfokus pada kekuatan negara. Terus teori ini juga merupakan awal dari perdagangan dan mendorong pembangunan ekonomi. Terus teori merkantilisme ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kesalahan dalam persepsi tentang kekayaan, yang mana teori ini mengutamakan kekayaannya satu-satunya itu yaitu emas. Yang kedua, dampaknya tarif tinggi dan kurangnya fokus pada keuntungan mutlak, sama kurangnya fokus pada inovasi dari teori merkantilisme ini. Oke, yang kedua ada teori klasik. Teori klasik ini negara itu akan mendapatkan keuntungan terbesar ketika mereka memperoleh barang-barang yang tidak dapat mereka produksi secara efisien melalui perdagangan dan hanya memproduksi barang-barang yang dapat mereka produksi dengan efisiensi maksimum. Ini artinya bahwa biaya produksi itu harus menentukan apa yang harusnya dilakukan diproduksi oleh masing-masing negara atau mitra dagang itu. Dalam teori klasik ini ada beberapa aspek utama. Yang pertama ada keunggulan absolut. Ini adalah pemikiran dari Adam Smith yang negara itu harus menghasilkan barang atau jasanya dengan biaya rendah dibandingkan negara lain. Nanti negara itu akan menukarkan biaya itu terhadap negara lain dengan biaya yang lebih tinggi. Yang kedua ada laissez-faire yang mana Adam Smith mempromosikan prinsip laissez-faire ini, yang mana pemerintah tidak ikut campur tangan dalam ekonomi. Yang ketiga ada hukum pasokan dan permintaan, yang mana para ekonom klasik juga mengembangkan hukum pasokan dan permintaan yang menyatakan bahwa harga suatu barang akan ditentukan oleh interaksi antara pasokan dan permintaan. Yang keempat ada
nilai buruh, yang mana para ekonom klasik mengembangkan teori nilai buruh yang menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Yang aspek yang kelima ada teori pertumbuhan ekonomi, yang mana teori ini mereka mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, termasuk investasi, akumulasi modal, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Beberapa keunggulan dari teori klasik ini, yang pertama mendorong adanya spesialisasi, terus dapat menghindari konflik dan adanya relevansi dalam dunia nyata. Kelemahan dari teori eh, selanjutnya kita masuk ke teori komparatif, di mana teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, yang mana konsep penting dalam teori ini bahwa negara sebaiknya memfokuskan sumber daya mereka pada produksi barang dan jasa, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, yaitu kemampuan untuk menghasilkan dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain dalam suatu jenis produksi tertentu. Keunggulan dari teori keunggulan komparatif ini, yang pertama adanya manfaat perdagangan internasional yang menyediakan dasar yang kuat untuk pemahaman manfaat perdagangan internasional ini, yang mana setiap negara dapat memanfaatkan perdagangan untuk mengimpor barang dan menghasilkan biaya yang lebih rendah dari negara lain. Yang kedua, dapat mendorong spesialisasi produksi dalam suatu negara berdasarkan keunggulan komparasinya. Yang ketiga, dapat menghindari konflik internasional yang dapat menguntungkan semua pihak dan mengurangi kecenderungan konflik antar negara. Ini dapat saling menguntungkan melalui perdagangan, maka ada intensif untuk menjaga hubungan damai. Keempat, relevansi dalam dunia nyata. Teori ini memiliki relevansi kuat dalam dunia nyata dan telah terbukti dalam menjelaskan pola perdagangan internasional. Kelemahan dari teori komparatif ini adanya asumsi statis yang didasarkan pada asumsi bahwa faktor produksi seperti teknologi, sumber daya, dan tenaga kerja tetap konstan dalam jangka waktu yang panjang. Terus adanya pengabaian faktor-faktor non-ekonomi dan pertimbangan kesetaraan yang perlu diperhatikan. Adanya kemungkinan bahwa keuntungan dari perdagangan dapat didistribusikan secara tidak merata dalam suatu negara dan meninggalkan sebagian masyarakat dengan kerugian. Terus kerugian yang terakhir ada mengabaikan konsekuensi eksternal, yang mana teori komparatif ini fokus pada keuntungan internal suatu negara, tapi mengabaikan konsekuensi eksternalnya, serta seperti berdampak lingkungan dalam produksi barang yang mungkin efisiensi secara komparatif dan tetapi merusak lingkungannya. Selanjutnya yaitu mengenai teori-teori baru bisnis internasional. Di sini ada tiga, ada faktor endowment theories, ada relative paradox, sama ada criticism. Nah, mulai dari yang pertama yaitu faktor endowment theories atau teori faktor endowment. Jadi faktor endowment ini secara harfiah berarti jumlah faktor yang mengacu pada stok faktor produksi di satu negara. Nah, teori faktor endowment ini adalah salah satu pendekatan modern dalam ekonomi perdagangan internasional yang pertama kali dikemukakan oleh dua ekonom, yaitu Elie Hoexter dan Bertil Ohlin pada awal abad ke-20. Nah, teori ini tuh mencoba menjelaskan pola perdagangan internasional berdasarkan perbedaan dalam faktor-faktor produksi yang ada di tiap negara. Teori ini tuh mengasumsikan bahwa negara-negara memiliki perbedaan dalam jumlah dan jenis faktor-faktor produksi. Teori faktor endowment ini fokus ke tiga faktor produksi utama, yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Kemudian, teori faktor endowment ini juga menyatakan bahwa negara-negara akan cenderung memproduksi barang yang memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara dalam jumlah yang melimpah. Oleh karena itu, setiap negara harus mampu menjual produknya di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari tingkat harga internasional. Selain itu, teori faktor endowment juga menggabungkan konsep komparatif keunggulan dari teori Ricardo yang sudah dibahas sebelumnya, dan keunggulan komparatif tersebut akan ada ketika biaya peluang untuk spesialisasi lebih rendah daripada dari negara lain.
Kemudian contoh dari yang diterapkan di teori ini, yaitu misalnya dari keberadaan sumber daya alam, yaitu minyak bumi. Negara-negara dengan minyak yang melimpah cenderung mengekspor minyak dan memfokuskan sumber daya internal untuk menghasilkan faktor yang mereka miliki dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua ada the Leontief paradox atau paradoks Leontief. Jadi faktor-faktor selain faktor endowment dapat mempengaruhi pola perdagangan suatu negara. Teori paradoks dalam konteks perdagangan internasional mengacu pada sebuah fenomena yang terlihat kontradiktif atau bertentangan dengan apa yang mungkin diharapkan dalam teori-teori ekonomi konvensional. Salah satu paradoks terkenal dalam perdagangan internasional itu yaitu paradoks Leontief yang dikemukakan oleh Leontief pada tahun 1953. Teori ini itu juga merupakan contoh utama dari paradoks dalam ekonomi perdagangan internasional yang terjadi ketika sebuah negara yang dikenal memiliki keunggulan dalam produksi barang berkapital intensif atau produk yang menggunakan lebih banyak modal daripada tenaga kerja, ternyata mengimpor lebih banyak barang yang berkapital intensif daripada yang diekspornya. Maka dari itu, teori ini bertentangan dengan prediksi teori faktor endowment yang udah dijelasin sebelumnya. Karena kalau di teori endowment kan fokus ke sumber daya atau faktor produksi yang melimpah, di mana mereka harus mampu menjual barangnya ke luar negeri, atau artinya mengekspornya lebih banyak daripada mengimpornya. Tapi di teori Leontief paradox ini itu sebaliknya, yaitu malah suatu negara itu lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Kemudian yang terakhir yaitu teori kritism atau kritik. Jadi teori kritis dalam konteks perdagangan internasional ini mengacu pada pendekatan yang mengevaluasi dan mengkritisi dampak sosial, politik, dan ekonomi dari perdagangan internasional. Nah, teori kritik ini juga cenderung mengkritiki teori-teori lainnya. Bisa next slide. Selanjutnya yaitu teori modern. Di sini ada dua, yaitu International Product Life Cycle sama ada investasi modern. Mulai dari teori yang pertama yaitu International Product Life Cycle atau siklus hidup produk internasional. Nah, teori ini dikemukakan oleh Raymond Vernon dan menjelaskan bagaimana produk-produk baru pertama kali diproduksi di negara asalnya, kemudian diekspor ke negara lain, sampai akhirnya diproduksi di negara-negara yang mengimpor produk tersebut. Nah, dalam teori International Product Life Cycle ini ada 4 tahap yang berbeda dalam siklus hidupnya. Mulai dari tahap pertama yaitu suatu produk inovasi baru diproduksi di arena domestik negara yang berinovasi dan dijual terutama di pasar domestik. Kemudian pada tahap awal ini perusahaan umumnya mempunyai sedikit persaingan di luar negeri. Pada tahap kedua, itu ada pertumbuhan produk. Penjualan umumnya cenderung meningkat, dan pada titik ini, perusahaan memulai beberapa produksi di luar negeri untuk memaksimalkan layanan pasar luar negeri dan untuk memenuhi aktivitas persaingan. Kemudian ada tahap ketiga, yaitu tahap kematangan. Nah, pada tahap kematangan ini tidak ada penurunan ekspor dari negara asal. Fasilitas manufaktur asing dibangun untuk melawan meningkatnya persaingan dan memaksimalkan keuntungan dari tingkat penjualan yang lebih tinggi di pasar luar negeri. Nah, selain itu di tahap pematangan juga itu dapat menentukan harga. Oleh karena itu, meminimalkan biaya menjadi tujuan yang penting dari perusahaan manufaktur. Produksi juga seringkali beralih dari pasar industri luar negeri ke negara-negara kurang berkembang yang berbiaya lebih rendah untuk memanfaatkan faktor-faktor produksi yang lebih murah, terutama biaya tenaga kerja yang rendah. Kemudian tahap terakhir yaitu produk memasuki periode penurunan. Jadi di tahap penurunan ini seringkali terjadi karena pesaing baru mencapai tingkat produksi yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan skala ekonomi yang setara dengan skala produksi pabrik aslinya. Dan di International Product Life Cycle ini berlaku terutama untuk produk-produk yang memiliki umur panjang dalam hal rentang waktu mulai dari inovasi hingga permintaan. Jadi teori ini tuh gak berlaku buat produk dengan rentang waktu inovasi, pengembangan, dan keusahaan yang cepat. Kemudian teori yang terakhir yaitu ada teori investasi modern. Teori investasi internasional merupakan pendekatan penting dalam memahami hubungan antara investasi langsung asing dan perdagangan internasional. Teori investasi ini menjelaskan bagaimana investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional mempengaruhi perdagangan internasional. Ahli teori lain juga menjelaskan bahwa investasi perusahaan di luar negeri itu sebagai respon terhadap ketersediaan peluang yang tidak dimiliki oleh pesaing. Artinya, perusahaan-perusahaan ini bisa mengambil keuntungan dari ketidaksempurnaan pasar dan memasuki wilayah produksi di luar negeri. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus yang nantinya akan dikaitkan dengan salah satu teori yang sudah dijelasin sebelumnya, yaitu kasus daging busuk di Tiongkok mengakibatkan omset McDonald's turun. Jadi,
studi kasus ini tuh dilatar belakangi oleh kejadian pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, di mana stasiun televisi Shanghai melaporkan adanya pemasok yang menjual daging sapi dan daging ayam yang busuk. Pemasok itu adalah Hu Seafood, perusahaan di bawah kelompok Aussie yang berkantor di pusat di Illinois, Amerika Serikat. Masalah tersebut terungkap setelah sebuah stasiun televisi pada hari Minggu memperlihatkan seorang pegawai di Hu Seafood Shanghai mengambil daging kadaluarsa, kemudian memungut dari lantai dan mencampurnya. Nah, jadi salah satu klien yang selama ini menggunakan daging bermasalah tersebut itu adalah salah satunya McDonald ini. Nah, dengan adanya kasus daging busuk ini, maka diperkirakan kontribusi gerai-gerai McD di Tiongkok tidak akan sama seperti sebelumnya. Nah, pemerintah kota Shanghai juga menutup pabrik penyedia daging olahan Aussie Group karena menjual daging busuk. Daging yang udah kadaluarsa ini dijual Aussie Group kepada beberapa restoran waralaba terkenal dari Amerika Serikat. Nah, para pekerja di pabrik pengolahan tersebut itu diduga mencampur daging kadaluarsa dengan daging baru supaya bisa dijual kembali kepada klien-kliennya dan salah satunya McDonald ini. Oleh karena itu, dikutip dari BBC, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 diinformasikan bahwa kinerja McD itu jadi turun apabila dibandingkan sama periode triwulan sebelumnya. Bahkan beberapa analisis juga memprediksi omset McD juga berkurang hingga US dollar 40 juta. Dan berita ini disumber dari Detik Finance. Nah, kalau misalkan dikaitkan sama teori faktor yang udah dijelasin sebelumnya, yaitu teori faktor endowment, di sini dinyatakan bahwa McDonald itu mengimpor daging dari Shanghai, yang artinya membuktikan bahwa emang tiap negara itu memiliki faktor produksi yang berbeda. Dan untuk solusi dari masalah tersebut, yaitu dengan mengembalikan kepercayaan konsumen, dengan meminta maaf, dan McDonald juga memilih pemasok baru yang telah lolos uji kelayakan. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Oke, baik kesimpulannya yaitu bisnis internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan perusahaan dan individu dalam melakukan kegiatan perdagangan, investasi, produksi, dan kolaborasi di luar batas negara mereka sendiri. Teori-teori bisnis internasional itu merujuk pada seperangkat konsep, gagasan, dan kerangka kerja yang dikembangkan oleh ahli ekonomi dan peneliti untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami fenomena yang terkait dengan kegiatan bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai teori-teori bisnis internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini berapa menit ya? Coy, bentar coy. Aku cek dulu deh, Mal. Ini belum dikelarin.